Bagaimana cara untuk menangani anxiety? Saya beberapa kali mendapat pertanyaan seperti itu dan saya selalu menghindari untuk menjawab langsung semuanya. Karena saya tahu orang yang anxiety itu kalau umpamanya dikasih tahu banyak, dia pikirannya mampet, malah kepenuhan. Jadi lebih cenderung sedikit demi sedikit saya kasih taunya. Namun secara garis besar sebetulnya anxiety ini berkaitan dengan penyelesaian masalah. Jadi ada suatu masalah yang tidak terselesaikan sehingga hal tersebut di alam bawah sadar mengendap dan membuat kita khawatir. Kalau masalahnya muncul lagi, kalau masalah yang lama kembali menjadi hambatan di masa depan. Seperti itu. Nah, sebetulnya kalau umpamanya kita ngomong pemecahan masalah, itu ada beberapa tips yang sederhana banget gitu loh. Cuman memang perlu latihan untuk melakukannya. Yang pertama adalah mengambil jeda. Dan ini menurut saya yang paling pertama yang harus kita pelajari, mengambil jeda. Jadi banyak orang reaksinya itu seperti reaksi hewan. Hewan itu kalau umpamanya digigit langsung balas gigit atau enggak langsung lari. Kenapa? Karena memang otaknya itu berfungsi hanya untuk bertahan hidup. Sementara manusia punya otak manusia. Jadi manusia itu otaknya dibagi jadi 3, otak reptil, otak mamalia, dan otak manusia. Nah yang 2 ini untuk bertahan hidup, otak reptil sama otak mamalia. Sementara yang 1 ini untuk berpikir logis, berpikir dengan tenang. Otak manusia tidak berfungsi untuk bertahan hidup, tapi dia untuk bahasa, untuk logika, untuk moralitas. Karena dari itu bisa kita lihat, orang-orang yang pandai dalam memecahkan masalahnya, itu ketika datang masalah nggak langsung bereaksi. Tapi dia selalu punya jeda, entah itu tarik nafas dulu, entah itu dia kayak berdiri jalan-jalan atau lain sebagainya. Jarang ada orang yang pandai memecahkan masalah, itu reaksi datang masalah langsung bereaksi. Ini rata-rata orang yang nggak pandai memecahkan masalah. Jadi dia mengandalkan otak hewannya itu. Jadi kita punya otak hewan, punya otak manusia. Otak manusia kerjanya lebih lambat daripada otak hewan. Karena otak hewan cuman fungsinya untuk ya fight, flight, or freeze, lawan, lari, atau pura-pura mati. Nah, itu yang pertama. Jadi kita harus punya kemampuan untuk mengambil jeda terlebih dahulu. Ada masalah, ambil jeda. Ada masalah, ambil jeda. Caranya apa? Caranya ada banyak sebetulnya. Bisa tarik nafas, bisa kita slow down dulu, diem dulu, mendengarkan dengan baik, dan lain sebagainya. Itu adalah cara yang pertama, harus dimiliki. Dan cara yang kedua adalah harus memiliki keberanian untuk menghadapi masalah tersebut. Banyak orang yang anxiety, khawatir. Wah, aku punya masalah ini, aku punya masalah itu. Oke, kita bikin jeda dulu. Oke, di jeda udah mulai terlatih dia. Cuman ketika kita hadapkan ke masalahnya, dia mundur lagi kembali kekhawatiran. Dia kayak nggak mau menghadapi masalahnya. Ya percuma. Nah, cara agar kita pede, agar kita berani melawan masalah kita, menghadapi masalah kita, itu kita harus punya rencana. Kita juga harus punya ilmunya. Kalau umpamanya orang pergi ke medan perang, cuman nggak dikasih apa-apa, nggak dikasih pedang, nggak dikasih tameng, nggak dikasih helm buat melindungi dirinya, berani nggak orangnya? Nah tapi kalau umpamanya sudah dipersenjatai, kemudian dilatih, dia akan lebih pede, sama. Jadi sebagai orang yang anxiety, sebetulnya kita harus sadar bahwa kita terlalu mengandalkan otak hewan kita, sehingga antara masalah dengan reaksi itu terlalu cepat munculnya. Dan yang kedua adalah kita nggak punya keterampilan yang dibutuhkan untuk menyelesaikan masalah kita sebetulnya. Sehingga kita harus belajar. Nah, sebetulnya kekhawatiran ini ya sesuatu yang menurut saya ini sebuah kesempatan. Jadi kita untuk memperbaiki diri kita. Ketika kita khawatir, kita akan berpikir bahwa oke, berarti pada saat ini aku belum punya kemampuannya untuk menyelesaikan masalah tersebut. Apa langkah-langkah kecil yang harus aku ambil agar setiap hari aku menjadi lebih berani daripada kemarin. Jadi fokusnya bukan langsung sekarang berani, enggak. Tapi setiap hari, sama kayak seorang anak yang latihan jalan. Jatuh, coba lagi, jatuh, coba lagi. Nah kita harus punya mindset yang seperti itu agar bisa keluar dari anxiety.
Kalau kita pinginnya nyaman, kita pergi ke psikolog, kita pergi ke psikiater, kita pergi ke hipnoterapis, dan kita menganggap dengan pergi ke mereka kita bisa sembuh, lupakan sudah. Sampai 6 tahun, 7 tahun, ya nggak bakal sembuh. Tapi kalau umpamanya kita mulai melatih diri untuk lebih tenang, jadi setiap kali ada masalah kita ambil jeda, tarik nafas dulu, udah bisa yang ini baru kita berlatih pelan-pelan untuk menghadapi masalah kita sedikit demi sedikit. Pada akhirnya kita akan lolos dari jebakan anxiety itu. Ya, itu sedikit yang bisa saya bagikan, semoga bermanfaat.